Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Hidayatul Taufik SSTP MM, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, yang kita hormati Sekda Sumatera Barat selaku pembina masjid, pengurus masjid mulai dari ketua, sekretaris dan seterusnya. Yang teristimewa, yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan kita sayangi, Ustadz kita Dr. Syafiq Reza Basalamah LCMA, Bapak Ibu dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan kebahagiaan bagi kita semua untuk bisa hadir di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau guna menghadiri majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Syafiq Reza Basalamah. Semoga
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang kami hormati Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, yang kami hormati pengurus Yayasan Darul Iman Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala selayak keagungan wajahnya dan kebesaran kuasanya. Alhamdulillah, hari ini atas izin dan pertolongan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Insya Allah bersama-sama orang yang mulia, dan mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Salam dan salam kita kirimkan pada junjungan alam Rasulikal Karim Nabi Kal Amin Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan doa tulus ikhlas kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di hari yang teramat panas, Allah pantaskan kita masuk barisan panjang orang-orang dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pertama izinkan kami mengucapkan salam maaf, salam takzim dan hormat terkhusus buat Ustadz kita. Salam hormat dari Pak Gubernur, ingin sekali beliau hadir hari ini, tapi qadarullah di jadwal yang sama beliau harus menghadiri kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Salam juga buat kita semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar di awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya izinkan kami menyampaikan sambutan beliau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Tabligh Akbar pada hari ini adalah momentum yang sangat berharga untuk memperkuat iman, memperbaiki amal, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Kegiatan ini sejalan dengan visi kita bersama dalam membangun Sumatera Barat yang madani, religius dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi inisiatif Yayasan Darul Iman yang konsisten menyelenggarakan kegiatan dakwah seperti ini. Kehadiran Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang dikenal luas karena keilmuan dan dakwahnya di berbagai belahan dunia adalah anugerah besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Kita berharap berdoa pada Allah, mudah-mudahan tausiah beliau nanti memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami banggakan, sebagai pemerintah Sumatera Barat, kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, mendukung kegiatan yang memperkokoh nilai-nilai agama di tengah kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam hendaknya tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Jamaah, kasihan. Mau dibawa kemana kira-kira negeri yang tercinta ini? Apabila keluarga tidak lagi berpikir bahwa ada masalah di rumahnya. Apabila sekolah yang dibangun oleh nenek moyang kita tidak menyesuaikan dengan fitnah-fitnah yang terjadi di masa sekarang ini. Kita kalau melihat fitnah itu ada dua. Yang sedang menyerang kita dan sudah menyerang umat-umat sebelum kita. Tapi yang dihadapi oleh generasi masa depan, anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita akan lebih mengerikan lagi. Siapa yang menyebutkan dua fitnah tersebut? Iya. Fitnah apa? Tunggu nanti kita lihat jawaban yang. Nah. Fitnah syahwat dan syubuhat. Apa artinya? Hidup mic-nya ini. Hidup. Baik, yang keras.
Fitnah syubhat itu kesalahan dianggap kebenaran. Oke, nggak apa-apa. Kalau syahwat, mengikuti hawa nafsu, kasih hadiahnya nggak apa-apa. Masya Allah, kita berikan kepada beliau. Iya, jadi kalau tadi Anda syahwat sebenarnya. Ada fitnah yang lebih dahsyat daripada syahwat. Orang kalau terfitnah di syahwat mungkin saja dia bertobat. Tapi kalau dia kena fitnah syubhat, dia akan menganggap kesalahan yang dia lakukan kebenaran. Keraguan dalam, ada pemikiran yang mengatakan semua agama sama-sama mengajak kepada kebaikan. Tuh, benar juga. Orang mungkin berpikir seperti itu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama LGBT. Dulu LGBT fitnahnya syahwat. Orang ketika dia melakukan homoseksual, ketika dia lesbian, dia malu untuk menampakkan diri sebagai pelaku itu. Tatkala dimunculkan fitnah syubhat, dikatakan, oh enggak apa-apa. Itu memang penciptaannya seperti itu. Itu bukan penyakit. Mulai berani orang-orang yang dulu merasa salah, sekarang merasa nggak apa-apa. Itu dahsyatnya fitnah syubhat. Orang ragu dengan agamanya. Sekarang peperangan yang terjadi antara Iran dengan Israel, itu ada fitnah syubhat. Muncul pemikiran bahwasanya Iran sedang membela Islam. Tidak, Iran sedang membela negaranya. Itu yang terjadi. Dan Syiah itu tidak pernah bergandengan tangan. Semua sekte dalam Islam itu disebut sunnah ketika berhadapan dengan Syiah. Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Tapi yang jadi fitnah di masyarakat adalah berkaitan dengan akidah. Bagaimana seorang anak, kita bicara keluarga, itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar bin Khattab. Al-Quran dianggap kurang sama mereka. Dan yang tidak seperti mereka, moral kita melihat. Terjadi penurunan moral. Kehidupan yang hedonisme. Dulu, ana nggak ngomong orang lain, ana dapat baju baru dari orang tua setahun sekali. Kita beli baju baru kapan? Lebaran. Sekarang tiap hari datang baju. Kenapa pengiriman, jasa pengiriman itu semakin laris? Karena fitnah syahwat. Orang mengikuti nafsunya, dia mau apa dia beli. Ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Tahu-tahu Umar pulang ke rumahnya disebutkan melihat anaknya pegang apel. Tanya Umar, "Nak, dari mana?" Ibu belikan, katanya. Fa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut dengan makom Tuhannya, di mana dia akan diberdirikan di sidang. Kita sering mendengar ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Iya. Tas yang membuat runtuhnya negeri itu. Runtuhnya negeri itu.
Sekarang Indonesia masih baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau pendidikan agama dan wanita. Dan ini sejak akhir abad 19. Yang merusak keluarga itu ada di negeri kita. Dulu tidak. Maka gerakan feminisme yang semakin ekstrim sekarang menuntut mereka, kalau anak lahir itu nggak usah dikasih ketat, tidak perlu dikasih tahu jenis kelamin. Lu masih istri diperkosa? Iya, dia nggak mau. Tapi tetap dihubungi sama suami. Laporkan suami. Mana antum di penjara, jamaah. Syah hidup tanpa laki-laki. Jamaah. Syah hidup tanpa laki-laki. Kenapa? Saya bisa bekerja. Makanya kalau kita lihat perempuan semakin bekerja. Makanya kalau kita lihat perempuan semakin tinggi karirnya, semakin jauh laki-laki mendekatinya. Menjadi patokan utama tidak? Enggak. Jadi antum kalau cari istri yang kaya apa yang miskin? Atau yang tidak bekerja? Sebagai orang memilih istri, anak istri yang bekerja, Ustaz. Anak istri yang bekerja, Ustaz. Kita akan dengarkan azan, kita sholat lalu kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu. Kita akan dengarkan azan, kita sholat lalu kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, termasuk membentengi keluarga di zaman fitnah ini, antum usahakan sholat ba'diyahnya itu di rumah. Karena itu juga termasuk membentengi keluarga dari fitnah. Sholat sunnah di masjid itu mudah. Kenapa mudah? Itu kan udah punya anak. Betul, doanya betul. Setelah punya anak. Rabbi habli minas solihin. Nah, nggak apa-apa kasih hadiahnya. Nah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak keturunan yang soleh. Setelah punya anak, ada sebelum itu. Beliau berdoa mengatakan Rabbi ja'al hadal balada aminan wa aman. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, Rabbana ja'al hadzal balada aminan. Semoga Allah menjadikan negeri Indonesia negeri yang aman sentosa. Aminan. Semoga Allah menjadikan negeri Indonesia negeri yang aman sentosa. Terus Nabi berdoa, minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Itu ketakutan seorang nabi. Dari 8 miliar penduduk bumi, 6 miliar itu disesatkan. 6 miliar anak kita. Yang pertama istri antum tadi. Kalau bisa cari istri yang sudah jadi. Sudah jadi apa? Insya Allah nanti saya perbaiki, Ustaz. Ternyata bukan dia memperbaiki istrinya, dia yang ikut istri. Maka tolong bicara membangun keluarga, mulailah dengan menguatkan tauhid dan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak-anak, ciptakan dia. Dan kenapa dia diciptakan? Ana bertemu dengan seorang anak, dia merasa sudah baik, tapi Allah kasih penyakit. Dia sholat, dia melakukan banyak ketaatan, tahu-tahu dia di dunia ini enggak. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Ke api yang bertahun-tahun membina keluarga, nggak dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla. Baru dikasih anak kira-kira ketika berumur 86 tahun. Dan dia tidak pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka perlu mengajarkan kepada anak tentang asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ajarkan kepada anak kita tentang iman dengan hari akhir. Ajak ziarah kubur. Anak hari Ahad yang lalu ngajak anak-anak lari pagi. Kemudian kita lewat kuburan Cina. Boleh nggak ziarah ke kuburannya orang kafir? Ya ma, boleh nggak? Boleh. Boleh untuk mengingat kematian. Dia ngelihat kuburan-kuburan yang besar. Ini siapa yang mati, Abah? Ini siapa yang mati? Nggak tahu siapa yang mati di sini. Tapi yang jelas kita bakal mati. Boleh jadi ini orang paling kaya di Jember, mati. Dan nggak ada yang dibawa kecuali. Jadi beriman dengan hari akhir ini yang akan memotivasi hamba untuk beramal, tidak hanya memikirkan dunia. Tadi kita bicarakan kondisi semakin hedonis. Ya, yang seumur anak tahulah. Tadi kita bicara pakaian, berapa kita dikasih uang saku dulu jamaah. Dulu nggak ada orang tiap jam jualan ini, dan sekarang belanja makanan bisa belanja dengan tangannya. Maka kita perlu mengingatkan mereka dengan hari akhir. Semua akan berakhir. Sehingga tatkala dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, dia akan tahu, aku dapat apa? Oh, dapat surga. Biasanya ada neraka. Orang yang mengikuti hawa nafsunya terakhir akan ke neraka. Dan perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Jadi kalau istri antum yang dibicarakan mobilnya fulan, motornya fulan, rumahnya fulan, sofanya fulan, hordennya fulan, antum ajak dia naik motor. Ayo ikut. Kemana bang? Bismillah. Bawa ke kuburan. Iya. Untuk mengingatkan dia, kita bakal mati. Gitu. Abu Darda pernah ngomong sama istrinya. Ya kadangkala suami istri kan, istri ada beberapa keinginan, tuntutan macam-macam. Akhirnya Abu Darda mengatakan kepada istrinya, inna amamana aqabatan ka'ud. Di depan kita ini ada jalan terjal yang sempit, yang sulit dilewati. Dan tidak akan melewatinya kecuali yang barang bawaannya sedikit, kata dia. Dia sebutkan kepada istri. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Beliau bersumpah tidak mau mendekatin mereka selama 1 bulan. Itu namanya ila. Setelah 1 bulan Nabi mendatangin istri-istri. Dimulai dengan Aisyah. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nah, bicara istri-istrimu. Tadi imam kita di rakaat pertama baca surat apa? At-Taghabun, Masya Allah, kasih hadiahnya. Nah, berikan kepada dia. At-Taghabun. Di surat Taghabun itu ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum
aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaklumi, memaafkan, mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Istri-istri Nabi pun pernah melakukan tindakan yang menyebabkan Nabi tadi mendiamkan mereka 1 bulan. Lalu dibacakan tadi firman Allah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, fata'alaina, kemari kalian. Umatti'kunna, aku akan kasih mut'ah buat kalian, aku kasih harta buat kalian. Lalu wa usarrihkunna sarahan jamila, aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik-baik. Itu tatkala ambisi dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah pencipta langit dan bumi ini dan Rasulnya, yang surga tidak akan dibuka kecuali ketika beliau mengetuknya, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajron azima, pahala yang besar. Memang beriman tadi, beriman dengan hari akhir harus sering selalu ditanamkan kepada keluarga kita. Kemudian beriman dengan kita tahu rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Allah sering menggabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena beriman ini menjadi motivasi kita untuk bertahan, menundukkan dan beriman dengan takdir. Karena sekarang ada istilah tidak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan harapan. Banyak kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Berharap suaminya pulang, terus gimana? Ajarkan bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir. Membuat rumah tangga qanaah. Suami bawa apa? Jazakallah khair. Sang istri mengatakan kepada menahan lapar dan haus, tapi kita nggak siap menahan api neraka. Jangan sampai ada yang dibawa ke rumah yang haram. Walaupun sedikit-sedikit kita syukuri. Ketika wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada akidah namanya al-wala wal bara. Ini perisai loyalitas. Ketika kita menghadapi akidah-akidah yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang nyeleweng, sedangkan kita melihat generasi sekarang mengagungkan orang-orang kafir. Fulan, imma itu pemain bola, imma itu penyanyi, imma itu penari.
yang tidak sedikit dari anak-anak kita mengidolakan mereka. Padahal mereka orang-orang kafir. Loh iya Ustaz, anak kan cuma senang sama bolanya doang. Nah, kalau bicara main bola nggak apa-apa. Tapi engkau harus punya dalam dirimu kebencian dengan akidah orang ini. Kebencian dengan kesyirikan yang dia lakukan. Dan kebencian kepada manusia ini yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan qad kanat lakum uswatun Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ini akidah tidak bertentangan dengan toleransi. Nabi Ibrahim telah ada suri tauladan baik di Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi semuanya yang bersama Nabi Ibrahim. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah. Jadi dua. Berlepas diri kepada pelakunya dan berlepas diri kepada kelakuannya. Karena ada pemikiran yang muncul, engkau jangan benci sama orangnya, tapi bencilah perbuatannya saja. Oh gitu. Kalau ada orang yang memperkosa ibumu, engkau benci sama orangnya apa sama perbuatannya? Jamaah. Dua-duanya kita benci. Karena perbuatan dilakukan sama orang ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian lakukan menyembah berhala-berhala selain Allah Azza wa Jalla, mempertuhankan selain Sang Pencipta. Kami kufur sama kalian. Dan nampak di antara kami dan kalian permusuhan yang nyata sampai kalian beriman. Ini terkadang dianggap sebagai akidah yang melahirkan pemikiran-pemikiran fundamental, radikal. Enggak, jemaah. Nabi alaihissalam bertetanggaan sama orang Yahudi. Hidup berdampingan sama orang Yahudi di kota Madinah. Berdampingan dengan orang-orang musyrikin, iya. Dan ayat ini dibacakan kepada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibacakan. Karena ada garis yang jelas antara bab sosial, muamalah dengan bab keyakinan. Emangnya orang-orang di luar Islam tidak menganggap umat Islam kafir? Itu bab keyakinan, nggak ada masalah, dihormatin dan dihargai. Artinya meyakini yang seperti Allah sebutkan. Tapi dalam muamalah ingat, kita tetap menghargai. Engkau punya tetangga Yahudi, berbuat baiklah. Abdullah ibn Amr ibn As pernah dia nyembelih seekor kambing. Dan dia berpesan kepada pembantunya yang sedang ngulitin kambing. Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi. Kalau engkau selesai mengulitin dan sudah dipotong-potong, maka yang pertama engkau kasih tetangga kita yang beragama Yahudi. Bayangin jemaah. Jadi dalam urusan bertetangga, bernegara, nggak ada masalah. Kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita.
Murid-muridnya Abdullah ibn Amr bin As heran. Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi. Engkau mau kasih sama yang Yahudi? Iya. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Malaikat Jibril itu terus memerintahkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Dan difahami dalam konteks hadis ini tetangga dengan semua agama. Pokoknya dia tetangga kita berbuat baik. Tapi secara keyakinan ingat, kita nggak boleh mencintai mereka. Karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah besar yang perlu kita tanamkan di diri anak-anak kita. Tatkala mereka mengidolakan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita perlu membangun pertahanan internal kita di rumah dengan ibadah. Makanya tadi ana sebutkan sholat sunnah usahakan di mana? Di rumah. Kalau qobliyah mungkin di masjid karena sudah ada di masjid, tapi ba'diyah usahakan di rumah. Biarkan istri antum melihat antum sholat. Gak perlu jamaah masjid ini ngelihat antum sholat. Biarkan anak-anak melihat bapaknya sholat, kemudian dia bertanya, loh ayah belum sholat? Oh sudah di masjid tadi. Ini sholat ba'diyah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki di mana? Di mana? Di rumahnya. Khairu salatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya sholat lelaki di mana? Di mana jemaah? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib di masjid. Itu menunjukkan bagaimana seorang ayah harus menjadi contoh. Jangan hanya mencukupi dengan sholat 5 waktu. Nabi Ibrahim di doa tadi yang disebutkan sama saudara kita. Beliau berdoa setelah bicara akidah, bicara ibadah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Dan dari anak keturunanku ya Allah. Minta agar mereka jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Dimulai dengan bapaknya. Ibunya sering libur. Libur 7 hari. Libur 10 hari. Di rumah tidak ada sholat sama sekali. Libur 40 hari. Kalau sang ayah tidak memberikan contoh yang baik, bermasalah. Kemudian perlu menjaga pemikiran anak-anak kita. Memberikan ilmu yang benar kepada mereka. Para ayah paling tidak punya waktulah. Waktu yang paling enak untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita itu waktu makan. Jadi kalau lagi makan, sang bapak ngobrol sama anaknya. Sampaikan kepada dia tentang beberapa ilmu. Jangan sampai di meja makan semua pegang HP. Jadi usahakan kalau makan tidak ada HP di meja makan. Karena ternyata deal-deal yang besar itu jamaah bukan terjadi di ruang rapat, tapi terjadi di mana? Di meja makan. Kemudian ajarkan tata krama dan interaksi digital. Ini bicara membentengi anak-anak. Kalau beberapa public figure di orang-orang kafir sana
Mereka baru memberikan HP kepada anaknya pada saat umur 14 tahun. Sedangkan kita melihat anak-anak TK sudah pegang HP dan punya HP. Anak-anak SD bawa HP kemana-mana. Kira-kira apa yang ditonton sama mereka? Maka tolong kalau engkau memberikan HP, engkau tanggung jawab. Mengajarkan tata krama. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat, ajak anaknya diskusi. Dan anak-anak kalau bertanya kepada orang tua ini jangan langsung jawab. Ketika anak itu bertanya, jangan langsung jawab. Tapi tanyakan kepada anak kita, menurutmu gimana nak? Soalnya pertanyaan itu muncul biasanya dikarenakan sebuah tontonan. Mungkin dia mendengar sesuatu. Supaya anak kita ini supaya kita bisa tahu apa yang ada di dalam hati anak kita. Supaya keluar. Baru kita jawab. Kemudian lingkungan. Ciptakan lingkungan yang baik, jemaah. Lingkungan yang baik itu tentunya yang orang tua menjadi contoh dan teladan. Bapak jangan suka pegang HP di rumah. Ibu juga jangan suka pegang HP. Jadilah contoh buat anak-anak. Berikan aktivitas buat anak-anak yang membuat mereka secara fisik sehat. Secara akal jadi benar pemikiran. Karena anak-anak kecil itu mungkin mereka salah mendengar tapi tidak salah melihat. Kalau lingkungannya baik, insya Allah anak-anak akan terjaga. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Sekuat apapun benteng yang kita bangun, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, tanpa bantuan Allah nggak akan bisa. Makanya kenapa tadi para nabi berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah, dan hamba-hamba yang soleh doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kelasnya itu ingin jadi yang terbaik. Jadi kita mohon sama Allah selalu agar anak-anak kita tahu kenapa mereka diciptakan. Mengerti kemana jalan menuju kepada Tuhan. Sehingga mereka tumbuh besar. Menjadi hamba-hamba sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Barakallahu fiik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi anak azin minum dulu jamaah. Apa ini? Takut nggak bisa tidur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak akhwat. Apa bedanya akhwat sama cewek? Apa bedanya jamaah? Anak akhwat yang dijodohkan dengan seorang ikhwan oleh keluarga. Sambil ana membacakan pertanyaan ini. Antum sudah kenal nggak dengan orang-orang yang di kanan kiri antum? Enggak kan? Kita kadang-kala datang ke sini nggak peduli sama saudara kita. Kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Kita ini nggak akan bisa membentengin keluarga kalau kita nggak bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Anak kita jaga, ternyata ke rumah tetangga nonton yang tidak benar di sana. Maka coba antum kenalan dulu dengan yang di kanan kiri antum, tanya namanya, profesinya dari mana.
Nanti yang paling banyak kenalan barunya anak kasih hadiah. Fadhalu jamaah. Ana sambil bacakan ini. Anak akhwat yang dijodohkan dengan seorang ikhwan oleh keluarga ikhwan. Ikhwan tersebut dikenal cukup baik akhlak terhadap keluarga, ibu dan adik perempuan beliau. Namun ikhwan tersebut belum mau mempelajari dan mengikuti kajian sunnah. Bagaimana sebaiknya sikap ana Ustadz? Ana ada kecenderungan di hati ana terhadap beliau. Namun ana takut akan ada problematika nanti terkait perbedaan pemahaman ana dan beliau dalam beribadah dan menerapkan kaidah-kaidah agama. Antum sudah kenal dengan ikanan antum? Belum, astagfirullah. Ana nggak akan lanjutkan kajian sampai antum kenalan. Loh, ayo jemaah. Antum pasti nggak kenalan sama saudara. Fadhal. Emak-emak juga di atas itu. Jangan sok paling suci gitu ya, nggak mau kenalan sama yang di kanan. Ana lihat ada yang cuma senyum-senyum gitu kan. Ya Allah, ini penyakit yang harus diperbaiki ya. Seharusnya antum datang, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Ana fulan dari tempat ini, anak kerjanya nih. Antum dari mana? Tanya gitu. Sebelum mulai kajian. Tapi siapa yang kenalan barunya paling banyak? Yang punya kenalan 5 orang baru. Gak ada. 5 orang. 5 orang. Ya. Baru ya. Teman baru. Berdiri antum. 6. Sebutkan yang di sekitar antum. Siapa namanya? Dari mana? Oke, terus. Dari mana? Oh, tanya lagi. Terus. Dari Jambi, Masya Allah. Terus. Masya Allah, kasih hadiahnya nggak apa-apa, kirimkan ke beliau. Kirimkan kepada beliau jamaah. Baik, nanti. Baik, bicara menikah tadi dengan seorang yang mungkin pemahaman agamanya berbeda. Kalau dia seorang yang melaksanakan kewajiban sebagai muslim dan dia seorang yang sungguh-sungguh mau mengkaji agama Islam dan mendalami, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak, itu yang dikhawatirkan nanti. Sang istri ingin suaminya sholat ke masjid, tapi sang suami nggak perlu sholat ke masjid. Loh bang, wajib, ada khilaf di antara para ulama. Waduh, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia adalah orang yang ingin lebih baik dalam beragama, maka ahlan wa sahlan. Istikharah lah. Semoga Allah memberikan yang terbaik ya. Ini pertanyaan kedua, saya mau bertanya tentang bagaimana sikap saya sebagai seorang anak laki-laki. Di mana ibu saya dulu dalam mengelola harta warisan dari nenek mungkin tidak adil dan bijak. Sehingga saudara dan saudari dari ibu saya ada yang tidak senang sekarang. Ada yang tidak senang. Sekarang ibu saya sudah susah diajak untuk berkomunikasi. Sehingga tidak bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Bagaimana sikap saya agar ibu saya terbebas dari tuntutan di akhirat kelak Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tua ya. Karena dia memikirkan bagaimana keselamatan ibunya di akhirat.
Yang perlu dilakukan anak adalah menjumpai paman dan bibinya. Datang kepada mereka. Apa sebenarnya yang dikeluhkan dari ibu? Kalau ternyata memang mereka merasa ada harta yang dimakan oleh ibu, dan engkau sebagai orang anak, engkau janjikan kepada mereka, siap dihitung utang nanti. Insya Allah anak kalau punya rezeki, anak akan cicil. Atau kalau nanti dia dapat warisan, dia berikan kepada orang-orang itu. Karena berbicara tentang warisan, Allah mengatakan, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian itu kalau makan waris, tidak mikir halal haram. Dan harta waris ini termasuk harta yang panas. Kenapa? Warisan itu didapat tanpa bekerja. Warisan itu harta nemu. Tapi ternyata ambisi dunia membuat terputusnya silaturahim gara-gara harta. Maka sebagai anak tadi datanglah engkau kepada mereka minta maaf. Kalau memang mereka mau memaafkan alhamdulillah. Kalau mereka menuntut enggak, kita akan tuntut sampai akhirat. Maka di situ engkau sampaikan, nggak usah maafkan ibu, nanti aku yang bayar insya Allah. Berapa kira-kira yang harus dibayar? Dan dengan niat baik, semoga dia bisa melunasi tanggungan ibunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ana pemuda, usia 20 tahun. 20 tahun, Ustaz. Dan alhamdulillah mendapat hidayah di atas sunnah pada umur 18 tahun. Ana ingin sekali mendalami mempelajari ilmu agama. Lebih dalam. Dan qadarullah orang tua ana berat untuk melepaskan ana untuk pergi merantau mencari ilmu Ustaz. Apa kiat-kiat yang bisa saya lakukan untuk saat ini supaya ana bisa kuat dalam membenteng fitnah-fitnah yang masuk ke dalam diri ana Ustaz. Karena semenjak kenal sunnah keluarga menentang ana, bahkan saudara kandung pun mengancam ana. Mohon nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah jamaah, bersyukur kepada Allah saat ini belajar agama itu sudah lebih mudah. Sebagaimana belajar kesesatan itu juga lebih mudah. Kalau tadi Anda menyebutkan pendidikan yang ada di berbagai sekolahan umum itu tidak peduli dengan agama kecuali sedikit, tidak peduli dengan mempersiapkan diri untuk menjadi suami, istri, bapak dan ibu, maka kita harus cari di tempat lain. Kita tidak boleh menyerah dan kita tidak perlu sibuk menyalahkan orang lain. Kita fokus bagaimana kita memperbaiki diri. Dan alhamdulillah sekarang itu ada grup-grup kajian yang bisa diikutin. Bisa juga belajar online. Kuliah online bisa. Maka carilah yang engkau mampu tanpa engkau merantau dan tetap berbakti sama orang tua. Lalu yang kedua, perbanyak doa. Doa untuk dirimu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa buat keluargamu. Doakan ayahmu, ibundamu, saudara-saudaramu yang mungkin benci kepadamu. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab itu benci sama Nabi Muhammad SAW dan ingin membunuh Rasul SAW. Tapi Nabi terus berdoa memohon kepada Allah, akhirnya dapat hidayah. Kadang-kadang jadi masalah kita ini tidak mendoakan. Dan cari
teman-teman yang baik, yang dengannya bisa mengingatkanmu ketika lupa, mengangkatmu ketika terjatuh, dan mendorongmu ketika jalan itu terjal dan engkau hampir menyerah. Kita perlu punya kawan-kawan. Barakallahu fikum. Tapi itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita mau kasih hadiah ini buat yang paling jauh. Dari mana? Rintau. Masih Sumbar. Berapa jauh ke sini? 4 jam. Ada yang lebih jauh? Sungai Penuh. Jambi. Datang ke sini. Masya Allah. Berapa jam? 9 jam. Waduh, kalah antum. Itu dari mana? Bengkulu. Berapa jam ke sini tadi? Apa tinggal di sini? Datang ke sini. Berapa jam? 9 jam. Oh, sama sungai itu. 9 jam juga. Muara Bungo. Kajian ke sini. Berapa jam? 8 jam. Oh, lebih dikit antum. Dari Mentawai. Waduh. Berapa jam ke sini antum? Berapa? Bermalam. Allahu Akbar. Kayaknya lebih jauh Mentawai jemaah. Kita berikan hadiah kepada yang dari Mentawai. Jazakumullah khairan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.